Oke, sekarang gue mau sharing sama kalian. Tinggi gue adalah 175 cm. Nah, gue harian pakai motor ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Asar Noval di sini. Nah, kali ini kita akan membahas Ninja 250 SL lagi. Tapi kali ini kita akan membahas impression gue setelah 3 tahun gue pakai motor ini. Untuk itu ikutin terus ya. Nah, sekarang dari bagian depan bawah. Nah, untuk motor ini setelah gue pakai 3 tahun, ini ban dari pertama beli belum pernah ganti. Paling yang udah kita ganti adalah kampas rem. Nah, kampas rem ini untuk motor Ninja 250 SL ini gue ganti per 6 bulan sekali. Karena gue memakai motor ini setiap hari dengan intensitas yang cukup padat. Nah, kampas rem ini suka habis. Jadi untuk penggantian kampas rem ini sekitar 6-7 bulan sekali itu udah minta ganti. Nah, untuk bagian depan sih belum ada lagi yang gue ganti ya selama 3 tahun pemakaian ini. Oke, sekarang bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini sama kayak bagian depan. Untuk ban gue belum pernah ganti dari pertama kali gue beli 3 tahun lalu, itu gue belum pernah ganti. Tapi kalau untuk kampas rem gue udah ganti per 6 bulan. Jadi hitungannya selama 3 tahun gue udah ganti kampas rem 6 kali. Ya kayak gitu. Dan yang lainnya sih so far belum ada yang diganti dan belum ada yang haus gitu untuk diganti. Dan kebetulan motor gue juga belum ada rubahan yang signifikan kayak modifikasi gitu, belum gue rubah. Jadi so far masih original dari pabrik gitu. Oke, sekarang gue mau sharing sama kalian. Tinggi gue adalah 175 cm. Nah, gue harian pakai motor ini dengan posisi riding tuh kayak gini. Kaki cukup nekuk, tapi menurut gue sih masih nyaman kalau di bagian kaki. Tapi karena di motor ini tuh stangnya under yoke. Nah, jadi kita saat posisi riding tuh agak sedikit nunduk dan terasa pegel di bagian telapak tangan dan pundak karena kita posisinya menahan badan di atas motor. Tapi kalau untuk jalanan yang menikung, lurus, posisi kayak gini tuh enak. Gue harian Jakarta Bogor ya waktu itu bolak-balik. So far enak-enak aja pakai motor ini dan larinya juga mantap kok. Oke, sekarang ini adalah cockpit dari Kawasaki Ninja 250 SL ya. Di sini kita bisa lihat good quality-nya dari bahan-bahannya cukup baik. Ini setelah 3 tahun gue pakai, so far masih pada bagus. Plastik-plastiknya belum ada yang memudar ya warnanya. Paling di bagian sini segitiga karena kena kunci gue ya, makanya jadi kayak gini. Tapi so far ini semua masih bagus dan berfungsi dengan normal. Ini adalah speedometernya. Gue udah berjalan dengan motor ini 28.635 km dan keadaannya masih bagus, menurut gue masih baik. Dan semua tombol ini masih berfungsi kayak lampu sen, normal, klakson, lampu dim, masih normal semua. Nah, itu untuk good quality di bagian cockpit ya. Jadi masih baik dan windshield originalnya juga masih baik. Nah, untuk mesin dari Ninja 250 SL itu sendiri adalah mesin 250 cc single cylinder. Nah, mesin dengan konfigurasi seperti ini tuh memiliki torsi yang menjambak ya, dari RPM bawah sampai atas. Jujur gue pakai setiap hari tuh torsinya enak banget untuk nyalip-nyalip. Jadi tenaganya itu selalu ada dan tersedia buat kita yang membutuhkan tenaga dia saat ingin menyalip. Oke, sekarang untuk bagian pengereman. Nah, untuk Ninja 250 SL ini pengeremannya depan belakang udah disc brake ya. Jadi untuk pengereman udah cukup mumpuni. Tapi untuk Ninja 250 SL ini tidak tersedia yang versi ABS. Dia hanya standar aja tanpa ABS untuk semua tipe ya. Jadi so far sih untuk pengeremannya udah cukup baik ya, udah bisa menghentikan laju dari motor ini gitu. Oke, sekarang kalian paling pasti pada penasaran ya, berapa sih konsumsi bahan bakar untuk motor ini? Kalau jujur gue ini user, jadi gue tidak menghitung secara real time berapa konsumsi bahan bakar dari motor ini. Tapi sepengalaman gue memakai motor ini, gue pergi dari Jakarta, rumah gue tepatnya di Kebonjeruk ya, Jakarta Barat, sampai ke Bogor kota atau deket Kebun Raya tuh sekitar 80 km ya. Ya sekitar segitu deh, kalau gua salah komen di bawah. Nah, itu gue cuma memakai bensin itu pertalite ya. Nggak tahu deh itu bener apa enggak ya pakai bensin pertalite untuk motor ini. Nah, gue itu isi 20.000 untuk sekali pergi dari Jakarta ke Bogor. Nah, coba deh kalian pertimbangin sendiri itu irit atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih 20.000 pakai motor ini Jakarta Bogor itu irit. Oke, sekarang gue akan bikin sinematik motor gue biar kalian bisa lihat
untuk motor gue sekarang tuh kayak gimana. Oke? Oke, buat kalian yang mau beli motor ini sekarang, worth it gak sih? Dengan harga barunya ya, sekarang Ninja 250 SL itu dibanderol dengan harga 37.800.000. Nah, buat gue sih itu harga yang menarik daripada lu ambil motor 150cc fairing lainnya ya, yang kompetisi harganya tuh mirip-mirip. Kayak R15 itu sekarang dibanderol harganya 37 juta sampai 38.800.000. Kan berarti seharga dengan motor ini. Nah, untuk gue sih pribadi mending ambil dengan motor ini ya, dengan cc yang 250 cc, lu bisa dapat harga motor 150 cc. Nah, kalau kalian tanya, ini motor gue tahun berapa sih? Nah, motor gue ini adalah motor Ninja 250 SL tahun 2018. Nah, sekarang harganya itu dibanderol kira-kira 27 juta sampai 30 jutaan. Nah, itu worth it banget buat kalian beli saat ini gitu. Dengan motor yang cukup nyaman untuk dibawa riding, bertenaga, mesin 250 cc, worth it untuk kalian beli. Nah, untuk perbandingan antara motor ini dengan motor 150 cc fairing lainnya, nanti gue akan bikin komparasinya ya, antara motor ini dengan motor 150 cc fairing. Nah, untuk itu stay tune di channel YouTube gue. See you next time, see you next video, bye bye.